Saya mau menyampaikan salam Bapak Ibu yang menjawab, mudah-mudahan Allah mudahkan masuk ke dalam surganya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana anittibail hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak daraman, ngaros ka bapak-bapak nu ngawaler ibu-ibu. Nya ibu-ibu masuk main samber wae. Bapak-bapak sehat, Pak? Oh, ibu-ibu damang. Aritos waktosna mah ditaros ku sim goreng ibu ya. Ya, Bapak Ibu dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini saya sangat bergembira karena dalam sejarah baru hari ini di Bahteranu ada kegiatan yang digagas oleh Gugus ya, Gugus 1 Kecamatan Katapa untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Walaupun mohon maaf kemarin dari tim ada yang salah ya, sampaikan ke ditempel tuh Bu. Bukan Kamis itu asalnya Ahad. Ditempel ya, wajar ya lagi saum, papatahnya lagi saum. Biasanya enggak pernah salah. Tapi kemarin salah, walaupun saya ACC juga. Dari papatahnya sudah salah karena papatahnya juga saum, sayanya yang meng-ACC-nya juga salah. Ya. Udah karena memang lagi puasa cenah gitunya. Dan memang Bu lagi puasa mah sok karari itu. Kamari ka Ustad aya nu ngaWA kieu ti ibu-ibu pengajian, masih kena gadis ta ibu-ibu teh nya. Ibu pengajian gitu. Dukarana gitu. Janda beranak satu itu ngawe anak gitu. Ustad, bisakah mengisi hati ini cenah gitu. Simkuring teh naon gitu. Padahal maksud nama meureunna ai sok saur simkuring teh punten ibu abdi mah parantos gaduh bojo gitu. Padahal maksudnya mah mungkin Ustad ternyata salah, maaf. Maksud saya tuh apakah Ustad bisa mengisi hari ini? Ari ku simkuring diheureuyeuna gitu nya. Abdi mah tos gaduh bojo hapunten teu tiasa. Tuh lagi puasa mah begitu Bu. Katakan ibu kade ulah amangan ka Bandung lah. Kan seueurnya punya di Bandung ayeuna mah ku Ridwan Kamil sok aya di jalan-jalan teh di trotoar-trotoar geuningannya nu baral-buleud gitu. Jam sakieu mah katinggal itu jiga baso Malang gitu. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa hadir dengan tema Jalin Ukhuwah Raih Maghfirah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Ibu bapak gembira nggak dengan datangnya bulan Ramadan? Ibu bapak gembira nggak hidup di dalam bulan Ramadan? Gembira mana antara ibu masuk ke dalam bulan Ramadan jeung poe lebaran? Asli, ditamihan 2 bulan deui keur sabu. Oh gitunya. Ustaz gembira dengan datangnya bulan Ramadan, tapi lebih gembira apabila datang. Tapi tergembira ketika kita tuh ternyata belum punya baju ya Bu ya. Aduh. Sebetulnya antara Lebaran dengan Idul Fitri itu berbeda. Idul Fitri itu sangat sederhana. Takbiran, setelah itu tuh nanti kita tuh sholat, pakai baju yang bagus dan tidak harus yang baru, yang terbaik. Laisal id bila bisil jadid wa innamal id ta'atuhu yazid. Dalam kaidah sebuah ungkapan bahasa Arab. Yang disebut dengan Idul Fitri itu bukan karena kita tuh punya baju yang baru, tetapi taat kita, ketaatan kita yang bertambah. Tapi angernya karena ada budaya Lebaran. Budaya Idul Fitri itu konsepnya dari Nabi Muhammad SAW, takbiran, pakai baju yang terbaik, datang ke lapangan, bahkan bagi ibu-ibu yang sedang haid, yang sedang halangan juga bisa datang, tapi tidak untuk sholat, tapi untuk mengikuti, mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah. Setelah itu selesai sholat, melaksanakan salaman atau bermaaf-maafan, taqabbalallahu minna wa minkum, begitu. Tapi budaya Lebaran mah dari budaya setempat, jadi kudu aya acu minimal 2 setel kan gitu.
Kusim kuring didoakeun nyebunya nujuk pusing ayeuna ustaz teu gaduh acuk kusim kuring didoakeun mudah-mudahan ibu-ibu sadayana bapak-bapak minimal gaduh acuk lebaran 2 setel ya. Baik, karena terbatas waktu juga, sebetulnya saya lebih menikmati tadi bacaan Ustadz Iwan ya. Kalau bisa mah nggak usah ada saya ya, udah Ustadz Iwan sampai duhur gitu, enak banget, betah gitu ya bacaan ayat sucinya Al-Quran. Makanya saya tadi izin ke beliau untuk rekamannya nanti kita akan upload di YouTube insya Allah ya. Nah di depan saya ini sudah ada hadiah Bu. Tapi sebelum hadiah mungkin saya mau nanya dulu. Ini kan sudah jelang duhur. Kalau saya tanya kabar, biasanya jawabannya gimana Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Yang semangat atuh Bu nya. Nyebutkan alhamdulillah itu tangannya begini. Alhamdulillah, begini ini. Luar biasa kumaha Bu? Luar biasa. Luar biasa. Harus lebih baik. 2 anak ibu, ya siap. Itu nanti bisa diterapkan ke anak-anaknya. Terus harus lebih baik. Allahu Akbar. Ya sakir. Allahu Akbar. Siap ya Bu? Ya. Tong jaim, ya tong jaim. Coba. Apa kabar semuanya hari ini? Saya malah salah, kan nuju saum ibu. Allah, apa ayat Allahu Akbar kieu seringnya Allahu Akbar teh kitu tah. Jika Batman. Nah, ada di depan saya ini Al-Quran, Al-Qosbah, Al-Quran hafalan. Tadi ku Pak Ustadz Iwan bade dibuka teu kengeng ieu mah. Masih disegel. Kalau ibu beli ini lebih dari 200.000 Bu. Tapi ini saya gratiskan kepada yang berani maju ke depan. Oke? Dari ibu 1 orang. Nah, bapak-bapak juga boleh nanti dapat Quran ini. Atau juga ada buku ini Bu. Panduan sholat terlengkap wajib dan sunnah. Baru saja ini datang beberapa hari yang lalu. Harganya 90 ribuan. Tapi saya gratiskan. Sok aya nu bade kapayun mah. 1 orang dari ibu-ibu, 1 orang dari bapak-bapak. Ayo. Bade naon nya naon we. Datos kapayun mah pasti bakal janten milik ibu, bapak. Ayo. Oh, Masya Allah. Takbir. Oh, senang. Bapak-bapak nama enggak? Kapayun. Ada mic-nya Pak? Oke, ibu-ibu dulu lah ya. Jangan yang susah Pak. Memangnya saya mau nanya gitu? Jangan yang susah katanya gitu. Enggak. Boleh menyebutkan nama dan asal sekolah Bu? Sakulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Kita pakai panggilan Panggilannya? Bu Gita. Bu Gita. Dari SD? Dari SD Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Usia berapa Bu sekarang? Usia 17. 17. 30. Ya saya percaya Ibu 17. 30 tahun Bu? Pas. Pas saja. Oke. Ibu tahu nggak kalau usia Ibu kan 30 tahun. Kalau usianya Nabi Muhammad berapa tahun Bu? Sampai wafatnya itu? 63 tahun. Saya mau bertanya ke Ibu. Sekarang kan usianya 30 tahun. Kalau Ibu tuh bisa memilih, apakah antara 2 usia ya? Apakah usia 50 tahun lalu ibu tuh sehat selama 50 tahun itu, lalu ibu sakit hanya 1 hari dan meninggal dunia ketika sedang membaca Al-Quran, husnul khotimah insya Allah. Atau ibu wafat pada usia 90 tahun, lalu ibu itu sehat selama 90 tahun itu,
ibu sakit sebentar, lalu meninggal dunia sedang sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnul khotimah. Ibu memilih usia yang berapa? Kalau boleh memilih. Yang terakhir Pak. Yang terakhir, Ya, 90 tahun. usia panjang dan juga bisa wafat dalam keadaan beribadah untuk Allah. Baik. Cuman gitu doang ya pertanyaan saya berikan kepada ibu. Baik. Ya, mangga. Ini silahkan, tapi tong diical ibunya digunakan untuk baca. Baik. Silahkan. Sami-sami. Bapak-bapak, mangga kapayun hiji. Dua dulu lah sekarang. Wah, ini senior saya nih di MTS Yupi dulu, barengan dengan beliau, Ustadz Asep ya, Pak Asep. Saya dulu takut dengan beliau tuh karena beliau sebagai pembina di Pramuka, saya sebagai ininya pesertanya, galak beliau tuh ya. Pak Asep ya betul nama tuh Pak. Nah, usianya berapa sekarang Pak Asep? Kalau Saya ngabohong ya jika mikir heula. lupa yang Bakterinya karena sama asalnya ke 25. Nah, Asalnya tapi mulai dipercanten Bu ya. tapi alhamdulillah syukurin dengan dia ketika usia menjelang 50. 50 ya. Alhamdulillah. Sehat Pak Asep? Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya juga kurang lebih sama. Pak Asep diberikan usia, lalu ternyata ada opsi dari Allah tuh. Mau yang usia 70 tahun, Pak Asep sehat selalu sampai 70 tahun itu, satu hari sakit, lalu Pak Asep sedang sholat tahajud meninggal dunia pada usia 71 tahun. Atau ternyata Pak Asep diberikan usia yang lebih panjang 120 tahun lah kagoknya. Sehat terus. Luar biasa. Pak Asep meninggal dunia ketika sedang ibadah haji ke Baitullah, sedang memegang Ka'bah, husnul khotimah. Badai milih nu mana Pak Asep? Intinya semua orang, semua makhluk Allah, Betul. berkeinginan mempunyai umur yang panjang, mempunyai amal yang banyak, Betul. dan ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Betul. Jadi Apapun umurnya, dalam keadaan bagaimanapun, ketika Allah menghendaki, ketika kita sudah ditakdirkan menikah, pada saat itu kita tidak akan mengelak. Walaupun keinginan kita berumur 100 tahun, tapi ketika Allah sudah menakdirkan kita meninggal di usia yang memang lagi ingin-inginnya, lagi manja-manjanya, masa remaja. Walaupun anak-anak ya, apa boleh buat, itulah yang takdir yang kita terima. siap. Jadi walaupun Pak Asep tuh naon itu jadi panjang. Ya itu Pak, jadi Enggak. Yang 70 tahun atau 120 tahun jadinya. Nah, si bingung udah mau di kumaha tuh nya. tentunya masa 70 tahun dengan amal ibadah yang banyak, ya, dan walaupun ketika umur 70 tahun itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Baik 70 tahun yang 120 tahun atau? 120 tahun itu kelebihan bonusnya Pak. Bayangkan, Ayat tuh manusia yang hidupnya sekarang sampai 120 tahun? ada Pak, ada, cuma jarang. Oke. Dan itu pun sudah banyak kekurangannya. Oke, siap. Terima kasih Pak Asep. Di dia ayat buku, ayat Quran. Yang mana? Ayat oke buku komik 100 kebiasaan Nabi. Yang mana Pak? Yang tuntunan sholat aja Pak. Tuh, oke, bagus. Alhamdulillah. Mangga Pak Asep pilih jeng. Atur nuhun. Pak Cucu, mangga. Di dalam Al-Quran, surat Toha itu surat keberapa Bu? Surat ke-20 ayat 120. Itu telah digambarkan keinginan manusia.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa ilaihi syaiton. Qala ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Fawaswasa ilaihi syaiton, dan setan itu memberikan bisikan jahat kepada Adam. Dikatakan kepada Adam oleh setan, "Hei Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada sajaratil huldi, kepada pohon al-huldu atau pohon keabadian, wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah rusak, kerajaan yang tidak akan pernah binasa." Ada yang disebut dengan sajaratul huldi, pohon huldi atau pohon keabadian. Itu sebetulnya pohon huldi itu berasal dari omongan setan. Jadi setan membisiki, merayu Adam untuk mendekati pohon, atau dalam riwayat yang lain memakan buah dari pohon itu yang disebut dengan buah huldi. Diturut deh bu, ku Adam. Diturut deh? Diturut. Kenapa? Karena Adam ingin hidupnya panjang, pengen panjang umur. Dia tidak ingin meninggal dunia, tidak ingin mati. Oleh karenanya kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang namanya panjang usia itu merupakan harapan semua orang dan sifatnya naluri semua manusia. Mun bisa mate aya nu namina maot teh sadayana hayang hirup pisan. Dan itu lumrah. Justru nu teu lumrah mah anu abdi mah hayang ayeuna maot teh. Jenuh, bosan, rudet, itu tuh mungkin ada masalah. Karena kalau tidak ada masalah, kalau dalam kondisi normal disuruh memilih, pasti pilihannya itu pasti yang panjang. Saya tidak bertanya kepada semua ibu dan bapak, tapi kalau ditanya satu-satu, maka kemungkinan jawabannya umumnya ingin panjang usia dan amalnya baik. Karena apa? Karena memang naluri manusia, fitrah manusia itu ingin panjang usia. Matakan lamun pas ulang tahun kan gitu, mau aya pendek umurnya, beras dikepret amok. Naon cenah ngahina ka urang pendek umur? Pasti selalu panjang umurnya. Tapi ya tadi, sepanjang usia apapun pasti ada titik akhir, yaitu dengan kematian. Tadi saya tanya ke Pak Asep, ada nggak orang yang usianya bahkan masih 120 tahun? Ada ternyata. Sekarang dipegang itu rekor manusia terpanjang usianya itu dari Prancis. Nama itu Jean Clement gitu ya. Ya, Jean Clement. Sebelumnya itu dari Jepang, namanya Ibu Ken Tanaka. Usianya pada waktu dinobatkan sebagai orang yang terusia panjang itu pada tahun 2019 dengan usia 116 tahun. Tapi wafat pada tahun 2022. Jadi pada waktu usianya 119 tahun. Nah, sekarang digeser oleh dari orang Prancis. Dan saya memperhatikan selalu orang-orang yang usianya panjang itu adalah ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Silakan dicek, manusia terpanjang usianya di dunia itu rata-rata ibu-ibu. Di Simkuring orang Bojong Kunci itu yang banyak tuh nu pasuliwer nyata ini banding aki-aki aslina bu. Itu dan ternyata kata Ustaz Amamirudin, saya menyimak ceramah beliau, itu survei bahwa memang ternyata usia perempuan itu lebih panjang daripada usia laki-laki. Jadi tenang punya tong hariwang ibu mah ternyata usianya lebih panjang dari bapak-bapak. Itu survei. Tapi sepanjang berapapun usia pasti ada akhirnya. Ibu bakal maut mah. Apa timana bahwa ibu bakal maut? Ya Ustadz Datuk ayat dalilna kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, jangankan ada dalil, enggak ada dalil pun kita harus yakin
kefanaan diri kita. Ayat teh jalmi nu ayeuna yuswana 200 tahun ayat teh. Teu aya pan tadi yang paling panjang juga hanya usia 120 tahun. Enggak ada orang-orang yang masih hidup zaman dulu hidup daya indah teu aya. Menunjukkan bahwa kita tuh fana walaupun tidak ada dalil. Orang ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan di dunia ini, mereka juga meyakini kefanaan dirinya, bahwa dirinya itu akan rusak, bahwa dirinya itu akan mati. Saya punya murid, dulu masih ngajar, itu kelas 2 saya tanya, berarti kelas 2 itu usia 7 tahun, 8 tahun lah. AA sekitar 30 anak. Siapa di antara kalian yang tidak akan meninggal dunia? Cung! Barudak ting haruleng. Ya, cenah si Ustadz teh nanya kieu, langsung reang. Enggak ada Ustadz, semuanya juga orang akan mati. Kok Ustadz nanya kayak begitu? Jika nu kieu wae, cenah kabeh teh. Gelo, Kasim Buri nyebut gelo. Kenapa? Anak sekecil itu dia tahu bahwa dirinya fana, bahwa dirinya itu akan berakhir kehidupannya di dunia. Ngan hanya kak barudak begitunya, bel keluar, eta nyampah, gelut, pasea, naon deui ibu, silih sigeng, silihina, eta barudak. Hanjaka tapi memang barudak teu naon lah ngaranna ge ba. Nu menyedihkan mah usia udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tapi kalakuan siga matakan mending kene budak kokoloteun daripada budak ekolot budak. Budak kokoloteun mah eta budak raraina aya hideung di dieu. Tapi lamun kolot bubudakeun kolot kalakuanna siga pasea hal-hal anu teu perlu, nu teu penting gara-gara lahan parkir. Beberapa tahun yang lalu tuh dicurinya sampaikan ke aya nu dibacok, sampaikan ke maot gara-gara lahan parkir. Itu mah kolot anu bubudakeun. Mendingan budak anu kokoloteun. Jadi para bapak apalagi banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa kita itu akan pulang. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah. Surat Al-Anbiya ayat ke-35. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kalian berada, maka maut itu akan datang kepadamu walaupun kalian itu berada pada benteng yang kokoh. Jadi urang teh nyumput dina hiji benteng teh kokoh pisan. Tuh luhur pisan, tetap itu yang namanya maut akan mendatangi kita. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar dina speaker, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, parantos ngantunkeun urang sadayana wargi urang nu namina cemimin. Ya Bu ya. Kalau kita dengar itu tuh jangan sekedar cemimin tos. Karena sangat mungkin nanti itu yang dipanggil, yang disebut di dalam speaker itu bukan orang lain, ternyata kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos ngantunkeun urang sadayana Ibu Ratna. Tenang Bu, ieu sebagai sok terapi supaya ibu henteu tonggoy teuing dina kahirupan dunia Bu nya. Tenang, kalem Ibu, insyaallah usianya panjang ya dan berkah. Ya, atanapi innalillahi ngantunkeun kepala sekolah Atap Tajani. Biasa janten. Ya termasuk yang ngomong ini. Suatu ketika Nabi Daud didatangi oleh sesosok makhluk. Datang ke istananya, ruas, "Ya kamu siapa?" "Saya adalah makhluk yang tidak pernah terhalang oleh istana, tidak pernah takut oleh raja, dan tidak pernah menerima suap." "Oh, kamu berarti malakul maut." Nuku urang mah biasanya disebutnya malaikat Izrail. "Mau apa kamu kesini?" "Saya mau mencabut nyawamu." "Loh, sangeunahna wae atuh. Datang-datang ujug-ujug cing atuh aya beja heula, aya ibar heula, aya informasi dulu sebelumnya." Kata malakul maut, "Bagaimana?" "Saya mau nanya, kemana saudara-saudaramu?" "Udah meninggal." "Kemana tetangga-tetanggamu?" "Sudah wafat." Apakah itu bukan informasi? Apakah itu bukan tanda bahwa suatu ketika yang akan dicabut itu adalah kamu?
Jangan eta teh Bu, ku aya namaotna batur teh itu tuh sebagai tanda bahwa suatu ketika adalah kita anu disebatkeun dina koran, anu disebatkeun dina Facebook. Saya tuh sangat beberapa kali mendapati ada orang yang hari ini dia mengabarkan kematian orang lain dina Facebook. Aduh ibu, kenapa geningan, tos pupus dan sebagainya, ini teman saya. Seminggu tiap hari tak manehna anu maot dikabarkan ke orang lain dina Facebook. Banyak sekarang Bu Facebook yang tak bertuan sekarang tuh. Kenapa? Karena mereka udah meninggal dunia. Ya, makanya penting bagi kita, apalagi ada dalilnya banyak bahwa kita tuh akan meninggal dunia. Dulu usia orang zaman dulu itu panjang. Nabi Adam ada yang tahu Mbak? Bu, usianya berapa? So, kusimkuring di pasian ya buku. Komik 100 kebiasaan Nabi. Usia Nabi Adam. Cuh. Ya. Pangmilihkeun 1000 tahun atau 860 tahun? Bu. Kapali dia, Bu. So. Kapali dia, Bu. Ieu sigana gadis kena sih Ibu ya. Nggak apa-apa, ini tetap dapat. Berapa Bu usianya? 960. Ibu 160 tahun? Oh, Ibu usia Ibu, saya nanya tuh. 40 tahun, alhamdulillah. Saya 47 Bu, alhamdulillah ya. Dari SD mana? Papajani juga. Luar biasa. Paling duluan lagi ya, alhamdulillah. Paling depan lagi, alhamdulillah. Bu, mangga nyangakeunnya komik 100 kebiasaan Nabi. Iya. Amin wa iyyakum. Usia Nabi Adam itu 1000 tahun, tapi dalam riwayat yang lain itu 960 tahun karena yang 40 tahunnya diberikan kepada Nabi Daud. Ya, seperti itu. Nanti itu ada ceritanya lagi. Oke. Nah, usia Nabi Adam itu sampai 1000 tahun atau 960 tahun. Mau kita ngambil riwayat yang 1000 tahun itu udah panjang, mau menggunakan yang 960 tahun juga panjang. Nabi Nuh alaihissalam yang jadi nama sekolah ini juga usianya panjang. Ada yang tahu nggak usianya berapa? Nih, bapak-bapak badai. Dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayat ke-14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh itu tinggal bersama kaumnya selama titik-titik. Berapa Kak? Ayo, silakan. Ibu-ibu yang dari Batam itu pengen sebenarnya geus kuat, tapi kata saya jangan dulu. Ini kita kasih ke orang lain. Ada? Mangga, kapayun Bu, supados kapoto. Ada? Oke, saya hanya sekitar 10-15 menit lagi ya. Silakan disebutkan namanya Bu, siapa? Nama saya Leni dari SD Junti Girang. Alhamdulillah ada yang dari SD negeri ya. SD Junti Girang 3 Bu ya. Usianya berapa sekarang Bu? 40. Saya juga 47 Bu insya Allah ya. Atos. Cek ada. Bisi la meeting. Mohon mangga nyangkan Bu nya. Di aus. Oh iya sih nih, astagfirullahaladzim. Iya, karena saum. Usianya berapa Bu? Usia Nabi Nuh tuh 1050 tahun. Luar biasa. Benar salah? Salah benar? Udah, mangga untuk Ibu. Alfasanatin illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50. Jadi berapa usianya? 950 tahun. Tapi ternyata, jangan dulu sedih ya Bu ya. Ternyata Ibnu Abbas mengatakan yang 950 tahun itu bukan usia biologis Nabi Nuh, bukan usia kronologis Nabi Nuh, tapi usia dakwahnya Nabi. Usia
aslinya, kronologisnya Nabi Nuh itu 1050 tahun. Bagaimana? Kata Ibnu Abbas, Nabi Nuh itu pada usia 40 tahun diangkat menjadi nabi, lalu berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Setelah itu terjadi air bah sampai banjir, tidak ada yang hidup, semuanya mati kecuali orang-orang yang ada di bahtera itu bersama Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh hidup bersama orang-orang yang selamat itu selama 60 tahun. Jadi total 40 tahun ditambah 950 tahun ditambah 60 tahun jadi 1050 tahun. Jangan leres bunyi. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim dihitan pada usia 80 tahun bil qodum dengan dekol. Ya, itu pada usia 80 tahun dan wafatnya pada usia 200 tahun. Kita ada nggak yang usianya 200 tahun? Moal ayah. Walaupun Pak Asep pengen, ya saya pengen 200 tahun. Hesek moal bisa. Kenapa? Karena sudah ada kriteria usianya umat-umat Nabi. A'maru ummati mabaina sitin ila sab'in. Umur rata-rata usia Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum yajuz dalik. Ada yang usianya lebih daripada 70 tahun, tapi sedikit sekali yang diizinkan melewati usia 70 tahun itu. Dengan demikian, para ibu dan bapak, usia 70 tahun itu bagi kita mah sudah cukup panjang. Tapi kalau dibandingkan dengan usianya Nabi yang terdahulu, can 10% acan gitu. Atau baheula bu zaman Nabi Nuh teh lewat kepada seseorang yang sedang menangis, ibu-ibu. Kenapa ibu sampai menangis begitu? Saya sedih ditinggalkan oleh anak yang masih muda. Sabaraha memang usia anak ibu 300 tahun. Baheula mah 300 tahun teh ponokene. Sampai kata Nabi Nuh, isbiri, sabar. Ini sampai begitu. Ayo nama ibu 300 tahun teh bosan hirupnya punya. Astagfirullahaladzim, iraha urang mau tepikeun ka. Bosan anu ngurus, bosan eta nu hirupna oge tepikeun ka iraha urang maut gitu. Nah, usia yang pendek ini, yang singkat ini, itu ternyata ibu bapak dihabiskan oleh kita semuanya untuk apa kira-kira? Yo, ibu aktivitasnya apa aja kira-kira? 3 hal. Ini disebutkan oleh seorang ulama namanya Abu Tolhah Muhammad Yunus Abdis Sattar dalam kitab Jibalul Hasanat Bidaqo Iqomah Dudat. 3 aktivitas penghabis usia. Yang pertama adalah bekerja. Ini banyak. Ibu didama sebagai guru bekerja. Di jam sabaraha, jam 7 sampai jam sabaraha, aya nu sampai jam 10, aya sampai jam 12. Rata-rata peraturan internasional mengatakan kerja itu sebanyak berapa jam, Bu? 8 jam. Nah, dihabiskan usia kita 8 jamnya untuk bekerja setiap hari dari Senin sampai Sabtu, sampai Jumat juga ada. Berarti usia ibu tuh misalnya tuh gini. Berarti dalam 1 tahun 8 jam dikali 365 hari itu sebanyak 2.920 jam beak dipakai digawe. 2.920 jam itu lamun dikana harikeun 121 hari alias 4 bulan. Kalau ibu bapak punya usia, contoh ini namanya seperti usianya Nabi Muhammad berapa tadi teh? 63 tahun kali we. Berarti 4 bulan kali berapa tadi teh? 365 hari, kali 63 tahun berarti sekitar 250 bulan. Nah, punya usia ibu yang 63 tahun, 252 bulannya dihabiskan untuk bekerja. 252 bulan teh sabaraha tahun tah? 21 tahun. Nah, Ibu Titin, usia teh kan 60 tahun contohnya Bu ya. Nanti dikurangi dengan bekerja 21 tahun. Tinggal sisa berapa? 42 tahun lagi. Oh, Ustaz geningan ayah ya 42 tahun tidak digunakan untuk kerja. Ustaz abdi mah teu kerja, nganggur, dipakai nganggur teh 21 tahun teh. Ya kan ada yang tidak bekerja, tapi dia juga tetap butuh makan dan sebagainya. Ya udah anggap 21 tahun habis untuk itu. Yang kedua, penghabis usia itu adalah naon cing? Nah,
HS. HS teh luar biasa, tidur ya. Matakan kata Bah Surip naon? Bangun, tidur lagi. Masya Allah, luar biasa. Memang Bu, menurut sebagian ulama bahwa tidur pada waktu saum itu di siang hari pahalanya lebih besar daripada kita tidur di malam hari. Jadi tidur di malam hari dan tidur di siang hari pada bulan Ramadan justru lebih afdol tidur di siang hari bulan Ramadan. Itu tapi tong sare wae jeung nu kaduana ulah sarena cigah salat, cigah belajar jadi jenazah gitu cicing gitunya. Itu penghabis usia tuh tidur atau istirahat. Berapa jam, Bu? Seharinya? Ya anggap ya 8 jam. Ustadz abdi mah rata-rata 8 jam. Tidur mulainya jam 10, pas bangun jam 2 malam. Ya anggap ya 8 jam. Kenapa? Karena ibu kadang di siang hari sok gogolehean, sok rebahan, sok nyoho HP ya itu anggap istirahat 8 jam. Berarti digunakan untuk tidur berapa jam? 8 jam selama 63 tahun habis 21. Tuh, Pak Ustadz Iwan, 42 tahun habis digunakan untuk bekerja dan sare. Sesakna, sabaraha tahun deui? 21 tahun lagi digunakan untuk apa biasanya? Hah? Makan. Hari ibu tara sholat. Jadi berarti digunakan untuk apa? Ibadah ya Bu ya? Tapi tuh ayahnya karek borosot lahir langsung sholat. Ayah tuh, oh jadi ibu dari 1 sampai 14 tahun mah masa kanak-kanak. Ya, teu sholat teu naon, bahkan ketika diajak ngaji, diajak ke masjid, naon cing. Heureuy barudak mah. Bapakna keur sholat keur sujud kieu, bujur kitu. Aduh. Hareureui barudak mah, tapi wajar namanya juga anak. Saya pernah mendapati ibu di masjid, bagus masjidnya teh tulisan, jangan bawa anak-anak mengganggu. Tidak ramah anak menurut saya. Menyedihkan ketika gereja-gereja dan pendeta-pendeta mengatakan begini, hei anak-anak, nih bapak punya es krim, nih bapak punya roti, yuk kita nyanyi. Gereja dibuka lebar-lebar, eta masjid jangan bawa anak. Bahkan ayah DKM anu nyarekan ka budak, manis ya heureuy wae anak setan. Aduh ya Allah, harus belajar jadi DKM nya. Bisi gitu Bapak Ibu punya masjid, nggak boleh begitu. Anak tuh mah betah. Ketika anak geningan sahur Ibu Lilis tadi main game wae, main HP wae, online wae. Aduh kumaha barudak teh eueuh nu ka masjidnya. Kamarana barudak teh nya ya. Pan baheula digalakan ku bapak jeung ibuna. Digalakan ku DKM na ari ayeuna geus remaja dituntut untuk datang ke masjid. No way, cek barudak saya lebih betah di tempat online. Saya lebih betah di tempat main HP daripada di dinya kurang. Sampai Bu itu ada traumatic experience. Disebut baung, disebut apa anak setan oleh DKM. Itu sampai dia nggak mau lagi ke masjid. Ginggiapeun cek manehna teh kitu. Matakan ayahnya ceritanya Bu Pak Idris Apandi, Dr. Idris Apandi, dia bikin status di Facebook si Udan jeung si Udin. Si Udin nanya ke si Udan, dan geus ka Masjid Al Jabar teh acan. Cek si Udan teh makrik naon ka Masjid Al Jabar sajauh-jauh. Urang mah bujeng-bujeng nu jauh nu deket Getara. Urang mah moal ka bawah ku sakaba-kaba cenah gitu. Ya, dan memang faktanya begitu. Ada orang-orang muslim tapi masih tidak sholat. Orang yang mukmin tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah saum. Cacaluhakan gitunya. Padahal awaknya gede, badannya besar, tapi kalah oleh anak yang usia 7 tahun, 8 tahun. Kenapa dalam hal ini dibutuhkan iman? Dengan iman sesuatu itu akan jadi ringan, tapi tanpa iman puasanya bakal jadi beban. Ya, Ultraman wae mah kuateun tak puasa. Lamun tanpa iman, si Ultraman teh meureun aduh ya Allah teu kuat lapar ieu urang duh jam sakieu mah geunah teh ngadahar mie rebus ditambahan ku sangu. Cenah kitu meureun. Ya. Itu enggak akan kuat. Kenapa? Karena
iman itu akan meringankan, memudahkan kita menunaikan ibadah apapun. Tabu mulai 15 tahun sampai usia 21 tahun mungkin ibu teh ibadah, sholat dan sebagainya. Berarti sisanya yang digunakan untuk ibadah berapa tahun? 7 tahun. Tapi eta teh 7 tahun teh teseep sadaya nuku ibadah. Kunaon tadi teh? Ada kebutuhan manusia, BAB, BAK, makan, mandi. Sim kuring dihitung minimal nya mandi, BAK dan sebagainya tuh dalam 1 hari 20 menitan dalam 1 hari ya. Tapi aya nu leuwih, nu lila. Komo Pak Ustad mah nya, Pak Ustad Iwan sok lila di WC teh. Pusing cenah Ustad ngelepus bari titik-titik cenanya. Itu lama, 20 menit aja. Berarti dalam usia 63 tahun itu sekitar 2 sampai 2,5 tahunnya habis untuk melakukan itu fitrah manusia, makan, minum dan sebagainya. Jadi ya sekitar 5 tahunan. Makanya lamun melihat ke sana, pede teu kira-kira kita bisa masuk ke dalam surga. Alah, teu pede, alhamdulillahnya itu Allah maha baik. Maha baik Allah itu Rahman Rahim. Walaupun amal ibadah kita tuh sedikit, tapi kita bisa mendapatkan surga gara-gara Allah maha baik. Ya, kebaikan Allah tuh ada pelipat gandaan pahala, ada penghapusan dosa dan sebagainya. Itu yang mengakibatkan seseorang itu bisa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Eta teh ibadah teh Bu, ieu sakedik deui yuk. Sekitar 3 menit lagi. Kalem ya Bu ya. Yang ibadah itu kalau dia muslim atau merenan Kristen, agama yang lain itu ada ibadah. Tapi yang diibadahinya beda. Lamun ateis ibadah tuh Bu. Yang tidak meyakini bahwa ini diciptakan oleh Tuhan. Bagi mereka mah kerja, sare dan sebagainya dalam istilah yang lainnya adalah hardolin, dahar titik-titik ulin. Sim kuring mah teu wasa teu tega nyebut modal. Gila. Hari eta Ustaz, eta mah dia kalepasan. Naudzubillah min dzalik. Nah, berarti yang pertama gunakan isi usia sisa kita tuh untuk ibadah kepada Allah dan rencanakan semua apa yang kita lakukan tuh adalah bernilai hayatuna kulluha ibadah. Setiap aktivitas kita di dunia itu untuk ibadah. Cigah ibu bapak kan seorang pendidik ya, itu tuh jangan sekedar begini, pokoknya saya ke sekolah itu biar dapat uang, bisa maraban budak yang pamajikan atau bisa memberi bantuan kepada si ayah, udah beres, tidak ada yang lain, pokoknya mah rugi. Bari teu sabaraha, komo guru honorer, ukur 400-500 ribu, ukur 1 juta, bari targetnya tidak ada target ke akhirat, rugi. Harusnya diniatkan selain memang itu, tapi ada niat yang lebih utama, yaitu lillahi mardotilah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan untuk amal ibadah yang mahdoh, sholat, zakat, saum, ibadah haji. Yang keduanya, isi usia kita itu untuk ibadah yang goer mahdoh. Yang tadi ya, kita tuh sebagai apapun, sebagai petani dan sebagainya itu berniat untuk menjalankan ibadah. Yang ketiganya, gunakan usia kita itu untuk menjauhi kemaksiatan. Perekatkeun ku ibu. Pokoknya mas saya mau pernah ngalakukan kemaksiatan. Bismillah. Bakal 3 berus anggar tekan kemaksiatan. Bakal Bu, da manusia. Tapi kalau sudah punya tekad akan sangat minimal. Termasuk perkara-perkara mubah. Ibu ameng kamanawai dan sebagainya, niatkan untuk ibadah. Ibu sok piknik tara Bu? Sok tara. Niatkan ibadah biar jadi pahala. Karena ya, dan bapak-bapak juga harus paham, kalau ibu-ibu minta piknik, ajak piknik. Bahkan tidak minta pun harus diajak karunya. Ari bapak ka Pangandaran, Pak Haji memotoran kaditu kadieu. Ari pamajikan diantep sumur dapur kasur dapur sumur. Ari Pak Haji ulin-ulinan wae pan karunya. Ya. Bahkan saya pernah mendapati ada tulisan di dalam sebuah truk, bacaannya itu adalah, istri yang galak itu berasal dari istri yang baik yang jarang diajak piknik. Jarang diajak
piknik jadi liur, rudet, akhirnya teh amek-amekan ke anak-anak. Padahal sebetulnya dia pengen diajak. Makanya ada Syekh Sa'ad As-Satri, dia menyampaikan, insya Allah ada ibu yang bertanya, Syekh, bagaimana ini anak-anak saya sok ngajak ke kebun binatang, sok ngajak ke tempat wisata, boleh enggak? Kata Syekh Sa'ad As-Satri, bukan hanya boleh, insya Allah min amalin solihin. Itu tuh amal soleh loh, piknik teh. Wa insya Allah annahum yujaruna alai, dan insya Allah dia mendapatkan pahala dari piknik. Nah, jadi hayu engke tos lebaran urang piknik ya. Pak Haji Dadang nanti yang jadi ketuanya ya, insya Allah. Sagugu 1, siap Bu? Bu Titin, ke Acan kantos Sagugu 1 ke Acan? Ke Acan. Kita nanti programkan ya, piknik dan niatkan untuk ibadah. Lamun piknik diniatkan untuk ibadah, ketika ngong adan teh berarti si beus teh minggir heula. Ayo mau niat abdi ibadah cenah ka Pangandaran, tapi adan-adan. Wah, mangpret teh nya eta berarti bohong ya. Eta mah asli we, hayang piknik ari kitu mah. Tidak ada kegiatan dan rencana yang lain. Sakitu panginten nu tiasa kadugikeun ti simkuring, sasieun sabeunyeun ari sae manteu, dan saya juga tahu ada beberapa teman kita yang lebih berhak layak untuk berdiri di sini dan menyampaikan ceramah. Tapi saya ingat perkataan dari seorang sahabat Sa'id bin Zubair, tidak harus sempurna dulu seseorang baru bisa menyampaikan dakwah. Karena kalau harus sempurna dulu, tidak ada seorang pun yang bisa menyampaikan ceramah atau dakwah itu. Mual ayat kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benarnya dari Allah, yang kelirunya kebodohan saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Ditutup dengan harapan mudah-mudahan Bapak Ibu dalam menjalani Ramadan 1444 Hijriah ini diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan. Akhirnya harapan Bapak Ibu menjadi orang-orang yang bertakwa bisa tercapai. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li walakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.